Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum kulam, yang dimana anggotanya saya sendiri, Syurfaniel Seputri, yang kedua Kaira Mayuliza, yang ketiga Agus Ilhamdi, yang keempat Rifna Safira. Sejarah hukum kulam itu adalah pada tahun 6000 sebelum Masehi, orang Yunani menggosok batu amber atau akik dengan wol dan menyebabkan batu tersebut dapat menarik bulu dan rambut, sehingga listrik atau elektrik diturunkan dari amber, elektron dalam bahasa Yunani. Pada tahun 1600, Gilbert menemukan bahwa antara benda-benda selain akik dapat menarik benda lain selain rambut. Nah, Coulomb melakukan eksperimen dengan cara torsi ciptaannya untuk menghitung gaya antara dua objek yang dipisahkan oleh suatu jarak. Kemudian, muatan listrik dan struktur materi. Jadi, struktur atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, kemudian proton yang bermuatan positif, neutron yang tak bermuatan, kemudian proton dan neutron membentuk teras yang padat dan dinamakan sebagai inti atom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaira Mayuliza. Baik, selanjutnya yaitu muatan listrik dan struktur materi. Yang pertama ada struktur atom terdiri dari nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton atau elektron dalam suatu atom netral. Yang kedua ada ion positif, yaitu atom yang kehilangan satu atau lebih elektron. Yang ketiga ada ion negatif, yaitu atom yang kelebihan satu atau lebih elektron. Selanjutnya ada ionisasi adalah proses perolehan dan kehilangan elektron. Selanjutnya, prinsip kekekalan muatan, yaitu jumlah aljabar dari semua muatan listrik dalam setiap sistem tertutup adalah konstan. Baik, sifat kelistrikan material. Yang pertama, jika suatu bahan dapat memindahkan muatan listrik, maka bahan tersebut dinamakan sebagai konduktor. Nah, yang kedua, sifat suatu benda tidak dapat memindahkan muatan listrik, maka bahan tersebut dinamakan sebagai isolator. Yang ketiga, jika suatu bahan dapat bersifat sebagai konduktor dan isolator, bergantung pada kondisinya, dinamakan semikonduktor. Untuk induksi, jika muatan suatu bahan dipengaruhi oleh benda yang lain yang bermuatan dan terjadi perubahan tanda muatan pada bahan tersebut tanpa kehilangan muatan dalam, maka hal ini dinamakan sebagai induksi. Baik, gaya tarik atau gaya tolak antar muatan yang dipisahkan pada jarak tertentu ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut. Nah, jika positif sama positif, maka akan tolak-menolak. Jika muatannya negatif dan negatif, maka akan tolak-menolak juga. Dan jika positif dan negatif, maka akan tarik-menarik. Selanjutnya, hukum Coulomb. Penentuan hukum Coulomb, gaya tarik-menarik jika muatan berbeda tanda, dan tolak-menolak jika sama tanda. Nah, seperti yang di belakang tadi, yang baru saja saya jelaskan. Selanjutnya, gaya sebanding dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 sepanjang garis lurus yang menghubungkannya. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dapat dinyatakan secara matematik sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb. Satuan untuk konstantan ditentukan dari hukum Coulomb. Coulomb telah menentukan konstantan ini dalam satuan S1, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat semi kuadrat.
secara normal dinyatakan sebagai K sama dengan 1,4 0. R12 sama dengan jarak antara Q1 dan Q2, sedangkan R12 sama dengan A12 vektor satuan pada arah R12. R12 sama dengan Q1 dikali Q2 per 4Q epsilon 0 R kuadrat dikali 21 dikali R21. Sekarang yaitu ada bentuk vektor hukum Coulomb seperti pada gambar tersebut. Rumusnya sama seperti yang telah saya sebutkan di belakang. Gaya Coulomb. Gaya Coulomb antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Untuk muatan bertanda sama tolak, menolak, dan berlawanan tanda tarik-menarik. Seperti pada rumus FC sama dengan K I1 dikali Q2 per R kuadrat dikali A. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 NM kuadrat per I kuadrat. Sedangkan A itu adalah vektor satuan. Untuk epsilon 0 sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 F per 4 F per M sama dengan 10 pangkat 9 per 36 pi F per M. Nah, untuk F di sini dinamakan sebagai farad. Selanjutnya, Q1 sama dengan muatan listrik di titik 1, Q2 sama dengan muatan listrik di titik 2, R sama dengan jarak antara kedua muatan. Nah, seperti gambar di bawah, ialah menjelaskan tentang notasi arah gaya Coulomb. Besarannya gaya yang dialami oleh muatan 1 adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R12 pangkat 2 A12. Untuk A12 sama dengan R12 diper dengan R12 gaya Coulomb oleh beberapa muatan titik. Gaya pada muatan Q1 oleh muatan Q2, Q3. F1 sama dengan F12 ditambah F13 tambah F14 ditambah Fn sama dengan Dan seterusnya. dan seterusnya sama dengan N apa nih sigma N. apa ya? Sigma N. J sama dengan 2 F. Jadi ringkasannya itu adalah hukum Coulomb atau gaya elektrostatik di antara muatan. Nah, bentuk vektor hukum Coulomb yaitu V12 sama dengan Q1 dikali Q2 per 4 Pi epsilon 0 R21 dikuadratkan dikali R21. Nah, gaya Coulomb, kita ada bahas gaya Coulomb versus gravitasi. Gaya Coulomb versus gravitasi yaitu gaya elektrostatik lebih kuat. Nah, superposisi F1 sama dengan F12 tambah F13 tambah F14. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Kayaknya. Carilah gaya pada muatan Q1 20 Newcoulomb yang diakibatkan oleh muatan Q2 min 300 Newcoulomb, di mana Q1 berada pada 0,1,2 meter, sementara Q2 pada 2,00 meter. Nah, jadi penyelesaiannya terposisi adalah R2 atau R21 sama dengan Q1 kurang Q2 kali AX ditambah Y1 kurang Y2 dikali AY ditambah Z1 kurang Z2 dikali AZ
Sehingga 0 dikurang 2, sehingga 0 dikurang 2 AX ditambah 1 dikurang 0 AY ditambah 2 dikurang 0 AZ sama dengan min 2 AX tambah AY tambah 2 AZ. Nah, R21 sama dengan akar dari min 2 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 3. Dengan menggunakan persamaan 1, gaya yang bekerja adalah F1 20 dikali 10 min 6 dikurang 300 dikali 10 min 6 per 4pi 10 min 9 per 36pi dikali 3 dikuadratkan dikali min 2AX tambah AY tambah 2AZ per 3. Nah, magnitudinal gaya total adalah sebesar 6N dengan arah sedemikian sehingga Q1 ditarik oleh Q2. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.